warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Warga besar SD Muhammadiyah 1 yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah, yang saya cintai dan saya sayangi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, termasuk kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Kesyukuran kita kepada Allah dianugerahi anggota tubuh yang sempurna dan sehat, termasuk diberi kenikmatan lisan atau lidah. Allah menyampaikan di dalam surah Ar-Rahman ayat 3 dan 4, Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah telah menciptakan manusia. Manusia menjadi makhluk Allah yang terbaik, dan Allah mengajarkan kita pandai berbicara. Kita bisa menjelaskan dengan lisan kita. Kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Kita bisa menyampaikan pikiran kita. Kita bisa membaca Al-Quran. Kita bisa berdakwah, berkomunikasi dengan orang lain dengan lisan kita. Allah juga sampaikan di dalam surah Al-Balad, walisanan wasyafatain. Allah anugerahkan kepada kita lisan dan 2 bibir. Sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah atas anugerah lisan ini, mari kita semua menjaga lisan kita. Kenapa penting kita menjaga lisan? Karena Allah sampaikan bahwa apa saja yang keluar dari lisan kita, ada raqibun atid, ada malaikat pengawas yang akan mencatat setiap ucapan yang baik mendapatkan pahala dari Allah, dan ucapan yang tidak baik juga akan mendapatkan dosa dari apa yang kita perbuat. Kemudian keluarga besar SD Muhammadiyah yang kami muliakan, lisan kita ini akan menentukan selamat atau tidaknya kita. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa keselamatan kita terletak salah satunya adalah keselamatan lisan kita. Karena itu sebagai hamba Allah, mari kita menjaga lisan kita untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada 6 ucapan yang harus kita lakukan atau kita berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Kepada siapa saja kita bicara, kita mengucapkan yang baik. Yang kedua, qaulan sadida, ucapan kita harus benar, tidak boleh ada kebohongan. Wa qulu lahum qaulan sadida. Dan yang ketiga, qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang tidak kasar. Kemudian yang keempat adalah qaulan karima, ucapan yang mulia, terutama kepada orang tua kita atau kepada siapapun yang lebih tua usianya dari kita. Yang kelima kemudian adalah qaulan maisura, ucapan yang memberikan hiburan, memberikan kesenangan kepada orang lain. Dan yang keenam adalah qaulan baligha, ucapan yang balik, yang sampai majleb. Biasanya ucapan baligha ini adalah ucapan yang disampaikan oleh seseorang yang menguasai secara akademik atau teori dan dia mengamalkan. Karena prinsipnya dalam Islam, jika kita bisa bicara, bicara yang baik. Jika tidak, maka harus diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Jika tidak, maka engkau diam. Jadi 6 ucapan kita tadi yang harus kita gunakan dalam keseharian kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, oleh karena itu Islam melarang kita untuk tidak membicarakan orang lain, tentu membicarakan sesuatu yang tidak baik. Termasuk adalah hal yang disebut dengan ghibah. Mal ghibah, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menceritakan saudaramu dan dia tidak senang dengan apa yang kau ceritakan meskipun itu benar. Allah sampaikan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang yang beriman, jauhi dari prasangka, karena kebanyakan prasangka adalah dosa. Dan jangan engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Dan jangan engkau melakukan ghibah, menceritakan jeleknya orang lain jika tidak ada. Maka sama saja engkau akan memakan daging bangkai saudaramu. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha kasih sayang. Ghibah yang kita lakukan akan berdampak tidak baik untuk kita. Satu, dengan ghibah yang kita lakukan akan mengambil kebaikan-kebaikan pahala yang kita miliki. Dan ketika pahala kita habis, kita akan mengambil dosa dari orang yang kita ceritakan kejelekannya. Sehingga ada seseorang yang kemudian melakukan hal-hal yang baik, dia beribadah luar biasa, tapi karena lisan dia tidak bisa berhenti dari menyakiti orang lain, dia menjadi orang yang bangkrut, orang yang rugi. Dengan ghibah juga akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Karena itu di bulan yang mulia ini, mari kita semua berupaya menjaga lisan kita sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menerapkan komunikasi yang baik sesuai dengan Al-Quran. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menjaga lisan kita, dan semoga hubungan kita bisa selalu menghadirkan kebahagiaan, kebaikan untuk sesama. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.